Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan pengajaran sukses roadmap masa depan hasil tugas kokurikuler. Yang pertama di sini Talita pernah punya 5 prestasi. 5 prestasi yang menjadi bukti bahwa aku pernah berjuang. Yang pertama ada Ketua Humas OSIS SMP. Yang kedua menjadi Master of Ceremony. Yang ketiga menjadi ranking 1 di kelas dan masuk paralel 7. Yang keempat mengikuti lomba cerdas cermat. Dan yang terakhir lomba tilawatul Quran. Nah, dari prestasi yang kita dapat ada beberapa peluang. Yang pertama dari Ketua Humas OSIS SMP bisa menjadi event organizer. Yang kedua bisa menjadi Master of Ceremony. Peluangnya bisa menjadi host event, presenter TV, dan content creator. Yang ketiga ranking 1 di kelas dan paralel 7 bisa menjadi pegawai negeri dan guru. Yang keempat untuk lomba cerdas cermat bisa menjadi peneliti dan jurnalis. Dan yang terakhir bisa menjadi juri lomba MTQ dan guru mengaji. Nah, di sini Talita punya big dream ya, Bu. Ingin berkuliah di Fakultas FMIPA di Prodi Statistika. Oh my god. Ini merupakan salah satu inspirator, yaitu Safira Putri Ardiani Silistio. Dia adalah seorang mahasiswa, presenter, penulis dan pengarang, juga konten kreator. Untuk mencapai big dream Talita, Talita perlu melakukan beberapa hal, yaitu membuat target nilai yang akan dicapai, memiliki nilai harian yang bagus, ikut lomba dan olimpiade, memiliki nilai rapor di setiap semester meningkat, memperbanyak doa dan ikhtiar, dan hasilnya insya Allah akan lolos SNBP 2027. Selanjutnya ada milestone description, yaitu saya memiliki mimpi masuk PTN favorit dengan jurusan statistika. Maka jalan yang saya ambil di SMA Negeri 1 Bangiodono ini, saya harus menjadi bagian dari siswa eligible untuk mendaftar kuliah lewat jalur SNBP atau melalui jalur SNPT apabila tidak lulus SNBP. Jika saya melalui jalur SNPT, maka saya harus memiliki skor minimal 700. Langkah yang harus saya ambil jika ingin melalui jalur SNBP adalah mengusahakan nilai rata-rata di atas 90 di tiap semesternya agar dapat masuk eligible dan mengikuti perlombaan untuk portofolio. Apabila tidak lolos SNBP, maka saya harus konsisten mengikuti tryout dengan skor bertahap mulai dari 400, 500, 650, dan 700 agar bisa lolos SNBP. Nah, ini adalah kegiatan harian. Mulai dari hari Senin, bangun setengah 5, melaksanakan sholat subuh, mandi, sarapan, dan berangkat sekolah. Lalu melaksanakan kegiatan sekolah sampai setengah 4. Setelah itu bimbingan OSN, pulang, mandi, makan, dan membantu orang tua. Setelah itu sholat maghrib, melakukan review materi pembelajaran selama sehari, melaksanakan sholat isya, dan mengerjakan tugas, lalu istirahat dan tidur. Ini jadwal sama seperti hari Selasa. Kemudian untuk hari Rabu perbedaannya terletak di sepulang sekolah tidak ada bimbingan OSN tetapi mengikuti halakoh. Dan untuk hari Kamis tidak ada bimbingan OSN. Untuk hari Jumat ada bimbingan OSN sepulang sekolah sampai jam setengah 4. Untuk hari Sabtu dan Minggu perbedaannya ada di pagi harinya. Karena sekolah libur, jadi membantu orang tua di pagi hari. Lalu untuk hari Minggu mengikuti olimpiade online apabila ada. Subfase tim studi yang akan Talita lakukan, yang pertama
Ini fase pertama untuk mencapai SNBP 2027. Ada meningkatkan nilai semua mapel di setiap semester, membuat gaya belajar efektif dan konsisten belajar, mengikuti perlombaan dan mengumpulkan sertifikat untuk portofolio, dan yang terakhir melakukan evaluasi perkembangan secara rutin. Apabila tidak diterima dengan jalur SNBP, yaitu ada opsi kedua, memperbanyak latihan soal dan tryout, memperkuat pemahaman konsep dan bukan hanya sekedar hafalan, konsisten belajar dan evaluasi hasil tryout secara rutin, memperbanyak doa, ikhtiar dan tawakal, dan yang terakhir mengoptimalkan pilihan jurusan. Mungkin itu saja presentasi yang dapat Talita sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan? Dari pemaparan Mbak Talita, ya tentunya untuk mencapai target itu diperlukan kan di samping usaha, terus giat belajar dan sebagainya, kan masih ada harus doa, ikhtiar, dan intinya manusia kan hanya sekedar berusaha dan semua hasil kita serahkan sama yang di atas. Semoga apa yang dicita-citakan dan apa yang menjadi langkah Mbak Talita ke depannya dipermudah. Kira-kira seberapa besar keinginan Mbak Talita untuk mencapai segala cita-cita itu kan sebuah plan A. Plan A bahwasanya itu plan A untuk mencapai titik sukses awal dengan masuk jalur kuliah. Seandainya tidak diterima di SNBP atau SNPT, tentunya kan ada plan B dan sebagainya. Kira-kira Mbak Talita siap nggak untuk itu semua? Insya Allah sih ya. Mungkin ada yang ditanyakan dari Ibu? Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Mungkin itu saja yang dapat Talita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.